Shalom, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat yang bertajuk Kuasa Doa Menjadi Perantara untuk Orang Lain. Jadi saudara, pada minggu ini kita akan mempelajari bagaimana kuasa doa itu di dalam konteks menjadi perantara dengan orang lain. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini kami sudah siap untuk dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Hadirlah bersama dengan kami ya Tuhan, bila mana kami mempelajari Sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan puji Tuhan dan terima kasih kepada semua Anda yang sudah menyertai dan mengikuti pelajaran Sekolah Sabat ini setiap minggu. Semoga perkongsian dan ringkasan Sekolah Sabat ini boleh membantu kita dalam memahami pembelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Dan juga saudara, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih karena Anda terus menyokong channel ini dengan subscribe, sehingga bila mana saya mengupload video yang baru, Anda juga menerima berkat daripada pembelajaran kita. Mari kita teruskan pembelajaran kita saudara dengan pertanyaan utama, yaitu bagaimana doa menjadi perantara untuk orang lain. Bagaimana kita mendoakan orang lain. Juga di skrin saudara adalah paparan ayat-ayat Alkitab yang boleh membantu kita dalam pelajaran kita pada minggu ini. Manakala ayat hafalan kita terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudara, firman Tuhan ini mendorong kita untuk berdoa tanpa henti. Dalam keterangan Paulus mengenai perisai orang Kristen, dia menyatakan bahwa kita harus berdoa selalu dan meminta orang Efesus mendoakannya juga. Doa sangat kuat ketika digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik yang beriman atau tidak. Itu sebabnya saudara, pada minggu ini kita akan membahas mengenai dengan kuasa doa ini di antara sesama manusia. Bagaimana kuasa doa ini begitu memberi kesan yang luar biasa di dalam hidup pribadi kita, khususnya dalam hubungan kita dengan orang lain. Baik saudara, topik pertama kita akan mempelajari kuasa doa perantara dalam situasi pergelutan konflik kosmik. Kemudian kedua, kuasa doa perantara Yesus yang berkuasa. Kemudian yang ketiga, kuasa doa perantara Paulus untuk orang percaya. Keempat, kuasa doa perantara yang tidak kelihatan. Dan yang terakhir, kita melihat fokus doa perantara yang sesungguhnya. Saudara, kita ke tajuk yang pertama, yaitu kuasa doa perantara dalam situasi pergelutan konflik kosmik. Bagaimana kuasa doa perantara itu berkuasa dalam situasi pergelutan konflik kosmik? Apa konflik kosmik ini? Efesus 6 ayat 12 mengatakan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Firman Tuhan menjelaskan Alkitab itu mengangkat tabir antara dunia yang terlihat dan yang tidak kelihatan. Inilah yang disebut konflik kosmik. Ada pergumulan antara yang baik dan yang jahat, antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan, antara Kristus dan iblis. Dalam konflik kosmik ini, Allah menghormati kebebasan manusia. Dan Allah tidak akan pernah memanipulasi keinginan atau memaksa hati nurani manusia. Malaikat surgawi memasuki medan pertempuran untuk melayani orang-orang untuk memperoleh keselamatan selamanya. Dan Allah juga mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia untuk menuntun mereka kepadanya. Itu sebabnya kita harus mengetahui bahwa doa itu sangat penting. Mengapa doa itu penting? Dalam konteks pembelajaran kita, adanya hak memilih setiap orang karena Allah tidak pernah memaksa hati nurani manusia. Kedua, pemaksaan kekuasaan bertentangan dengan kerajaan Allah yang berdasarkan kasih sebagai landasan dari pemerintahannya.
Doa-doa itu melepaskan kuasa Tuhan yang dahsyat dari surga untuk menolong umat Tuhan yang berdoa. Allah menghormati kebebasan memilih kita dalam berdoa untuk orang lain. Dan Dia dapat berbuat lebih banyak apabila kita berdoa daripada tidak melakukan. Artinya saudara, dalam konteks yang pertama ini sangat penting kita berdoa. Dan pilihan itu adalah pilihan yang bebas yang Tuhan berikan pada setiap kita. Namun, pelajaran kita memanggil kita supaya selalu berdoa. Karena melalui doa, kuasa kegelapan, pergelutan kosmik itu kita boleh lawan. Karena inilah kerinduan Tuhan untuk kita lakukan. Seterusnya, topik yang kedua, kuasa doa perantara Yesus yang berkuasa. Bagaimana kita boleh lihat atau bagaimana Yesus menjadi pendoa perantara yang berkuasa? Lukas 22 ayat 31 hingga 32 mengatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Apakah yang ayat Lukas 3 ini katakan sehubungan dengan antara kehidupan doa Yesus dan keefektifan dalam pelayanannya? Saudara, kehidupan Yesus adalah salah satu persekutuan ilahi yang tidak berubah dengan Bapanya. Pada saat pembaptisannya, disitulah Yesus memulai pelayanan mesianiknya. Dan Yesus selalu berdoa, memohon kekuatan ilahi dari surga. Bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada Yesus untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas di hadapan Bapa. Yesus menyatakan bahwa dalam pertempuran antara baik dan yang jahat, hanya doa menjadi senjata perkasa yang dapat mengalahkan kekuatan neraka. Demikian juga saat Ia memberi makan 5.000 orang, penyembuhan orang kusta, atau pembebasan orang yang dirasuk setan. Bahwa doa adalah cara yang diberkati surga untuk menggabungkan ketidakberdayaan dan kelemahan manusia dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Dan sekaligus sarana untuk mengangkat diri kita kepada Tuhan dan untuk menyentuh hati orang-orang yang kita doakan. Yesus adalah seorang pendoa selama Dia tinggal di bumi. Semakin sukar konflik, semakin banyak waktu Dia berdoa. Dia tidak bergantung pada kekuatannya sendiri untuk mengatasi sumber kejahatan. Dia selalu bergantung pada kekuatan Maha Kuasa melalui doa. Dia memberikan contoh berdoa untuk orang-orang tertentu, seperti yang Dia lakukan untuk Petrus. Yesus tahu bahwa Petrus tidak sadar bahwa dia memerlukan pertolongan pada malam itu. Oleh itu, Yesus berdoa syafaat bagi pihaknya. Tuhan mendorong kita untuk membawa orang-orang tertentu ke takhta-Nya, untuk menyerahkan mereka di tangan Tuhan. Kita mesti bertahan, terus berdoa, sehingga kita melihat hasilnya. Ingatlah bahwa Yesus juga sedang berdoa syafaat untuk saudara, untuk semua kita saat ini sekarang. Seterusnya saudara, tajuk yang ketiga, kuasa doa perantara Paulus untuk orang percaya. Bagaimana Paulus memberikan contoh berdoa perantara untuk orang lain? Apa yang dia lakukan di dalam konteks ini? Galatia 1 ayat 16 mengatakan, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Saudara, Paulus sentiasa berdoa bagi orang lain. Apakah yang secara spesifik Paulus minta agar Tuhan berikan kepada jemaat Efesus? Agar Tuhan memberikan kebijaksanaan. Agar mereka mengenal Tuhan lebih baik. Agar mereka tahu pengharapan dari panggilan Tuhan. Agar mereka tahu bahwa kekayaan kemuliaan Kristus yang akan datang akan diberikan kepada mereka. Agar mereka tahu bahwa kuasa Allah yang dahsyat itu berlaku di dalam kehidupan mereka. Artinya saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, doa pengantaraan itu adalah Alkitabiah. Paulus selalu berdoa untuk para petobat baru di gereja-gereja yang ia dirikan melalui pelayanan penginjilannya.
Paulus juga percaya bahwa sesuatu akan terjadi ketika dia berdoa, yang mana hal itu tidak akan pernah terjadi jikalau dia tidak berdoa. Meskipun Paulus terpisah dari orang-orang yang dia kasihi, tetapi dia menyadari bahwa mereka dapat dipersatukan di dalam hati ketika mereka saling mendoakan. Seterusnya saudara, tajuk yang keempat, kuasa doa perantara yang tidak kelihatan. Bagaimana hal ini boleh berlaku? Apakah Tuhan mendengar doa perantaraan kita yang tidak kelihatan itu? Daniel 10 ayat 12 mengatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Di sini kita melihat saudara, di cerita Daniel, doa perantara adalah senjata yang sangat berkuasa dalam pertempuran antara baik dan yang jahat, yang juga kita panggil pergolakan yang besar. Seperti yang dituliskan di dalam penglihatan Nabi Daniel di kitab pasal yang ke-10. Babel dikalahkan oleh Media Persia, tetapi orang-orang Yahudi masih tetap berada di dalam perbudakan atau hamba. Maka itu Daniel berpuasa dan berdoa selama 3 minggu. Apa yang berlaku saudara? Tuhan mengirimkan sebuah penglihatan kepada Nabi Daniel yang putus asa pada saat yang paling tepat. Dia meyakinkan Daniel bahwa doanya telah didengar sejak doa pertama. Tuhan telah bekerja dalam aspek lain dari pertempuran sebelum menjawab doa Daniel. Dia mendengarkan setiap doa syafaat, meskipun kita mungkin harus menunggu jawabannya. Dan yang terakhir saudara, topik yang kelima, yaitu fokus doa perantara yang sesungguhnya. Apa fokus doa perantara kita sepatutnya? 1 Samuel 12 ayat 23 mengatakan, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saudara, di seluruh Alkitab ada penekanan khusus di dalam hal berdoa. Doa bukanlah kerinduan yang samar akan jiwa, tetapi doa itu adalah menyampaikan kepada Allah atas permintaan-permintaan kita yang khusus. Yesus berdoa secara khusus untuk murid-muridnya. Rasul Paulus berdoa dengan khusus untuk orang-orang Kristen di Efesus, Filipi, Kolosi, dan untuk rekan-rekannya yang muda seperti Timotius, Titus, dan Yohanes Markus. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 12, apa yang dikatakan dalam ayat-ayat ini tentang doa syafaat? Baik Samuel maupun Ayub menekankan perlunya doa syafaat yang sungguh-sungguh, sepenuh hati dan spesifik. Mendoakan lelaki atau wanita secara khusus yang tidak mengenal Kristus merupakan pekerjaan pelayanan utama kita. Apakah yang terjadi ketika kita menjadi pendoa syafaat untuk orang lain? Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Yesus mencurahkan sungai air kehidupan dari takhta surga melalui kita untuk disalurkan kepada mereka. Seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh itu. Pena Inspirasi mengatakan, doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak akan pernah hilang. Tetapi untuk mengklaim bahwa doa-doa itu akan selalu dijawab dengan cara yang sama dan untuk hal tertentu seperti kita harapkan adalah sebuah andaian. Juga seterusnya Ellen White menjelaskan, apabila kita mendoakan orang lain, kita menjadi saluran berkat Tuhan kepada mereka. Dia mengalirkan sungai dari air kehidupan dari kerajaan surga kepada mereka menerusi kita. Seluruh bala syaitan menjadi gemetar apabila mendengar doa syafaat yang tulus murni. Ellen White mengatakan, kuasa doa itu dalam kata-katanya sungguh mengesankan. Ini, syaitan tidak mampu bertahan apabila saingannya yang berkuasa itu dipanjatkan rayuan, karena dia takut dan gemetar berhadapan dengan kekuatan dan keagungannya. Jadi saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa kuasa doa itu luar biasa. Khususnya bila kita menyatukan doa kita, bila mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh penuh syafaat.
Jadi saudara, dari pembelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, marilah kita menjadi pendoa syafaat. Sungguh mengambil hal berdoa itu sebagai gaya hidup seharian kita. Sisihkan masa dan tempat khusus untuk memohon dari Tuhan keselamatan bagi orang lain. Minta Tuhan untuk menyatakan kepada Anda nama orang yang perlu Anda doakan. Luangkan masa untuk memikirkan orang-orang dalam lingkungan pengaruh Anda yang memerlukan doa Anda. Roh Kudus akan membisikkan kepada Anda orang yang sedang melalui pergolakan kerohanian dan yang paling memerlukan doa pada hari tersebut. Contohi kaedah Tuhan dan berdoa untuk mereka dengan menyebut nama-nama mereka. Semasa Anda membuat permohonan kepada Tuhan dalam doa, ajaklah orang lain untuk menyertai Anda di dalam doa syafaat Anda. Jadi saudara, beginilah ringkasan Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini menjadi berkat dan menguatkan kita secara pribadi di dalam hal berdoa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Telah menolong kami, membantu kami dalam pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.